tertutup. Ia tak akan melihat apapun, bahkan bisa menjadi buta. Begitulah makrifat. Ia bukan ilmu yang bisa disampaikan kepada semua orang, karena dasarnya bukan logika atau hafalan. Ia tumbuh dalam keheningan, di tanah hati yang telah digemburkan oleh ujian, dan ditaburi benih kepasrahan. Ketika Rasulullah menyampaikan syariat, semua bisa mengikutinya. Tapi ketika beliau menyentuh hakikat, hanya hati-hati tertentu yang mampu menangis tanpa suara. Pernahkah engkau merenung, mengapa sebagian besar manusia lebih tertarik pada dalil daripada diam? Karena dalil bisa diperdebatkan, bisa dipelajari, dan memberi rasa kuasai. Tapi diam hanya bisa dihadapi oleh mereka yang berani menelanjangi ego. Makrifat hidup dalam sunyi yang tak bisa dipelajari oleh siapapun yang masih ingin dipuji. Maka Rasul pun mengajarkannya hanya pada mereka yang telah melewati syariat dengan kerendahan, yang tidak lagi merasa tahu. Banyak orang bertanya, kalau memang makrifat itu penting, mengapa tidak ditulis dalam Al-Quran secara eksplisit? Pertanyaan itu lahir dari akal yang terbiasa ingin mengendalikan segalanya. Padahal makrifat bukan benda yang bisa dikemas dalam kalimat. Al-Quran adalah samudera. Bagi mereka yang hanya berenang di permukaan, mereka hanya menemukan hukum. Tapi bagi hati yang menyelam dengan cinta dan keikhlasan, mereka akan menemukan cahaya makrifat di balik setiap huruf. Rasulullah tidak mengajarkan makrifat secara terang-terangan, karena beliau memahami tingkat kesiapan umatnya. Seperti seorang dokter yang tidak memberi obat yang sama pada semua pasien. Yang satu cukup dengan air, yang lain butuh racikan rahasia. Nabi menyembunyikan kedalaman itu bukan karena pelit, tapi karena kasih sayang. Karena jika orang yang belum siap mendengar rahasia tentang fana, tentang lenyapnya aku, maka bisa saja ia menuduh Nabi gila. Maka beliau diam. Diam itu bukan kosong. Diam itu adalah ruang di mana kebenaran sejati turun, tanpa perantara kata. Ketika Rasulullah memandang Abu Bakar dengan tatapan dalam, itu bukan sekadar hubungan sahabat. Itu adalah perpindahan rahasia dari ruh ke ruh. Abu Bakar menerima tanpa bertanya, karena hatinya telah bersih dari hasrat ingin menguasai ilmu. Ia hanya ingin tenggelam dalam Allah, bukan sekadar tahu tentang Allah. Itulah yang tak bisa dijelaskan lewat khutbah atau kitab. Makrifat pada akhirnya bukan soal tahu lebih dalam, tetapi lenyap lebih dalam. Semakin seseorang menapaki jalan ini, semakin ia kehilangan rasa ingin tampil. Maka tidak aneh jika para wali menyembunyikan ilmunya di balik kesederhanaan hidup. Mereka tampak biasa di mata orang awam, tapi ruh mereka sedang sujud tanpa henti. Inilah warisan Rasul yang tersembunyi dan hanya dibuka pada ruh yang siap hancur total demi Allah.